Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi, dan pembahasan di malam hari ini kita akan mengkisahkan satu kisah di dalam Al-Quranul Karim tentang kisah umat-umat terdahulu. Kisah ini disebut dengan kisah Ashabu Ar-Rassi, Ashabur Rass. Dan kisah Ashabur Rass ini diisyaratkan di dalam Al-Quran di dua surat. Pertama, dicantumkan dalam surah Al-Furqan ayat 38 sampai 40, dan yang kedua tercantum dalam surah Qaf ayat 13 sampai 15. Adapun dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauma nuhin lamma kadzdzabur rusula fa aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'tadna lidh-dhalimina adzaban aliman wa 'adan wa thamudan wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsiran wa kullan darabna lahul amthal wa kullan tabbarna tadbira. Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka menjadi pelajaran bagi manusia setelahnya. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang sangat pedih. Dan telah kami binasakan juga kaum 'Ad, kaum Tsamud, dan penduduk Ras, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ini disebutkan dalam surah Al-Furqan. Kemudian juga disebutkan dalam surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzdzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rassi wa thamud wa 'adun wa fir'aunu wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaumut tubba kullun kadzdzabar rusula fa haqqa wa'id. Sebelum mereka ada kaum Nuh, kaum Ras, dan juga kaum Tsamud. Mereka semua telah mendustakan rasul-rasul. Demikian juga kaum 'Ad dan kaum Fir'aun serta kaum Lut, dan juga penduduk Aika serta kaum Tubba. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka. Di dua ayat dalam Quran ini, surah Al-Furqan dan juga surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang kisah Ashabur Rass.
Memang kalau kita melihat Al-Quranul Karim ketika mengkisahkan umat-umat terdahulu dari kalangan para nabi dan rasul ataupun umat-umat para nabi dan rasul, ada yang sifatnya Allah menceritakan secara lengkap, ada yang sifatnya Allah menceritakan secara global, tapi juga ada yang tidak ada ceritanya, hanya menyebutkan namanya tapi ceritanya tidak ada. Seperti Ashabul Ras ini ceritanya tidak ada dalam Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan semua kisah-kisah secara komplit dalam Quran? Karena Quran itu bukan kitab sejarah. Ingat, Quran itu bukan kitab sejarah. Quran itu kitab ibrah, pelajaran. Jadi hanya kemudian mengambil penggalan-penggalan cerita untuk diambil ibrah dan pelajaran. Kalau ingin mengetahui komplit ceritanya, jangan baca Quran tapi baca sejarah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa Ashabul Ras ini? Di mana letaknya? Lalu apa yang mereka lakukan? Agama apa yang mereka anut? Dan nabi siapa yang diutus kepada mereka? Lalu azab apa yang ditimpakan kepada mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala mencantumkan kisahnya secara tersurat di dalam Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi silang pendapat di antara para ulama tentang siapa Ashabul Ras di sini. Sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, dia berpendapat bahwa Ashabul Ras adalah Ashabul Ukhdud. Dan Ashabul Ukhdud itu kisahnya ma'ruf disebut di dalam suratul Buruj. Qutila Ashabul Ukhdud. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tetapi sebagian ulama tafsir yang lainnya seperti Ikrimah, beliau mengatakan bukan Ashabul Ras, bukan Ashabul Ukhdud, tapi Ashabul Ras adalah Ashabu Yasin. Kalau kita bongkar surah Yasin, di situ ada kisah tentang satu anak muda yang diisyaratkan dalam surah tersebut yang bernama Habibun Najjar, yang Allah katakan wa jaa min aqsal madinati rajulun, telah datang dari pinggiran kota seorang laki-laki. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud laki-laki yang datang menolong 3 utusan kepada penduduk Yasin itu namanya Ashabun Najjar. Lah kaumnya itu disebut Ashabul Ras menurut Ikrimah rahimahullahu taala. Tetapi yang lain mengatakan seperti yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa Ashabul Ras adalah Ashabul Madyan. Jadi Ashabul Ras adalah Ashabul Madyan, penduduk Madyan yang diutus kepada penduduk itu Nabi Syuaib, di mana penduduknya menyembah sebuah pohon yang disebut dengan Aikah. Makanya kisahnya disebut Ashabul Aikah dalam Quran. Itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa Ashabul Qaryah adalah hum ahlu qaryatin min qura Thamud. Dia adalah sebuah penduduk negeri dari penduduk keturunan kaum Thamud. Berarti kaum Thamud disyaratkan kepada kaum Nabi Saleh lah turunannya itu. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, itulah Ashabul Ras. Dan diriwayatkan juga dari beliau bahwa disebut Ras di sini artinya sebuah sumur yang terdapat di sini bi'ad Ribaijan, yang disebut kemudian Ashabul Ras. Disebut Ras itu artinya galian sumur.
karena disitulah ada seorang nabi yang dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dikurung dan diletakkan batu besar di atasnya. Maka kisahnya disebut Ashabur Rass. Ada juga yang mengatakan bahwa Ashabur Rass itu terdapat di sebuah negeri namanya Falaj, dan Falaj itu salah satu negeri dari negeri-negeri Yamamah. Yang kita ingat di Yamamah itu ada seorang nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Itu mengaku nabi dan diikuti oleh penduduk Yamamah di Yaman sana. Ma'asyiral muslimin, dan banyak lagi pendapat-pendapat tentang siapa Ashabur Rass di sini, menunjukkan bahwa Ashabur Rass ini juga dibicarakan oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan para ulama mu'arrikhin. Memang tidak ada hadis yang sahih yang menceritakan siapa Ashabur Rass ini, tapi ada hadis-hadis tapi lemah, mursal dan begitu seterusnya. Nanti kita akan kisahkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, lalu bagaimana kisah Ashabur Rass di sini? Kita menukilkan dari kisah-kisah para mu'arrikhin yang diambil dari beberapa referensi sejarah seperti tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah dan yang lainnya. Dahulu ada sebuah perkampungan yang terdiri dari 12 kampung. Jadi ada sebuah negeri, di negeri tersebut ada 12 kampung, 12 desa. Lah di 12 desa itu mereka tinggal di pinggiran sungai. Jadi penduduknya itu tinggal di pinggiran sungai, dan aktivitas kehidupan ekonomi mereka bertani. Lah di pinggiran sungai itu ada pohon sangat besar sekali. Ada yang mengatakan bahwa pohon itu bernama Sanobar. Pohon Sanobar dulu ditanam oleh Yafis ibn Nuh alaihi salam. Jadi Nuh itu punya anak namanya Yafis, Ham, Syam dan Kan'an. Tapi Kan'an kufur. Yang beriman hanya 3 saja, Syam, Ham dan juga Yafis. Lah setelah tragedi tufan, tragedi banjir bandang yang melulantakkan seluruh kaum Nuh itu, maka kemudian Yafis putra Nuh alaihi salatu wassalam menanam sebuah pohon. Itulah yang disebut dengan pohon Sanobar. Pohon inilah yang kemudian disembah oleh penduduk Rass. Jadi penduduk Rass itu mereka para penyembah pohon. Dan inilah pohon yang pertama kali disembah sepanjang sejarah manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah 12 desa dari Ashabur Rass ini akhirnya menanam pohon-pohon kecil, pohon yang sama di setiap desanya. Tetapi raja pohonnya ya di situ. Adapun pohon-pohon kecil yang lainnya itu sebagai cabang-cabang dari Tuhannya. Dan mereka meyakini bahwa pohon itu membawa berkah bagi mereka, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj kepada kaum Rass ini, di mana Allah Subhanahu wa taala limpahkan selimpah-limpahnya hasil panen mereka dan tidak pernah dirugikan. Jadi setiap panen itu tidak pernah gagal, sehingga mereka menjadi kaya raya karena pertanian itu. Jadi lumbung makanan di Ashabur Rass ini, sehingga aktivitas mereka bisa menghidupi desa mereka dengan pertanian dan bisa menjual hasil pertaniannya ke daerah-daerah yang lain. Dan mereka yakin bahwa hasil itu didapat karena keberkahan pohon itu. Jadi mereka meyakini pohon itu yang membawa berkah kepada kehidupan mereka, sehingga dalam bentuk syukur mereka setiap bulan mereka membuat acara. Jadi mereka datang ke pohon yang paling besar yang disebut dengan raja pohon itu, maka mereka membuat id setiap bulannya di sini, memberikan persembahan.
Mereka mabok di situ, mereka nyanyi, berjoget, pokoknya mereka berusaha untuk membuat Id, perayaan besar setiap bulannya. Karena mereka yakin bahwa pohon itu sebagai Tuhan mereka. Lah syaitan ataupun iblis tentu yang merencanakan semuanya. Jadi syaitan itu masuk ke dalam pohon itu. Jadi setiap kemudian Ashabur Ras itu melakukan Id ataupun semacam perayaan, maka mereka akan membuat perayaan besar sampai ada suara yang keluar dari pohon itu. Jadi kalau ada suara di balik pohon itu dan mengatakan, laqad araditu lakum fatibu biha nafsakum, aku sudah redha kepada kalian, maka perbaiki hati-hati kalian. Maka setelah ada suara itu, maka mereka bubar. Kalau belum ada suara itu, maka mereka terus melaksanakan Id mereka dalam pohon itu. Dan tentu suara yang keluar dari pohon itu adalah syaitan, tidak mungkin suara Tuhan. Makanya dulu ada kisah, ada film atau apa gitu kan, orang yang dalam film itu nyembah pohon, tiba-tiba ada suara di balik pohon itu, bahwa pohon itu minta makanan. Maka penduduk itu akhirnya menyediakan makan. Setelah orang-orang itu pergi, keluar rupanya orang gila yang ngomong itu. Keluar, kemudian dimakan makanannya. Itu film apa itu? Ya. Tapi ini bukan kisah Ashabur Ras di sini. Ya. Tapi begitulah syaitan, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyesatkan Bani Adam. Mereka masuk ke dalam pohon kemudian membuat suara-suara aneh. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, utusan, di mana rasul ataupun utusan atau nabi ini mendakwahkan dakwah yang hak dan menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Begitulah keadilan Allah untuk menegakkan hujah, supaya manusia tidak bisa berhujah lagi apabila berjumpa dengan Allah kelak pada hari kiamat, karena Allah sudah mengutus utusannya kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tidak dijelaskan siapa nabi ini. Nabi ini majhul, walaupun ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa nabi ini namanya Handalah ibn Sufyan, tapi hadisnya mursal, lemah. Jadi nabi ini namanya Handalah ibn Sufyan, Nabi Handalah dari nabi-nabi Bani Israel. Maka Nabi Handalah ini berusaha untuk mendakwai kaumnya agar mereka menjauhi sesembahan terhadap pohon itu. Bahkan terkadang apabila kaumnya sedang merayakan perayaan untuk menyembah berhala, maka Nabi Handalah masuk ke perayaan itu, kemudian mentahdzir mereka bahwa pohon yang kalian agungkan itu bukan Tuhan. Tuhan kalian adalah Allah, tauhidkan Allah, jauhi pohon-pohon itu. Tapi sebagaimana sunnatul dakwah yang dilakukan para nabi, mesti ditentang oleh kaumnya, sehingga tidak ada satupun penduduk Ras ini yang beriman kepada Nabi Handalah ini. Justru mereka mendustakan dan kufur, dan mereka mengancam untuk membunuh Nabi Handalah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena kesedihannya seorang nabi melihat kaumnya yang di atas kesesatan itu, akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mematikan pohon itu. Maka nabi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hancurkan pohon itu, karena pohon itu bukan Tuhan, itu berhala-berhala sekutu bagimu. Maka doa seorang nabi mustajab. Tiba-tiba pohon-pohon yang disembah oleh Ashabur Ras ini tiba-tiba mati, daunnya kering, lunglai, lemes, dan begitu seterusnya. Dan itu membuat kaget penduduk Ras ini. Bagaimana mungkin Tuhan yang mereka tuhankan, pohon yang sudah ratusan tahun yang mereka rawat, tiba-tiba mati begitu saja.
Kemudian mereka curiga kepada Nabi Handalah, jangan-jangan dia tukang sihir, sehingga menyihir pohon itu sehingga jadi mati. Biasa para nabi akan dituduh macam-macam. Nabi SAW saja dituduh tukang sihir, dituduh orang gila, perangkai syair dan yang semacamnya. Hampir semua nabi seperti itu, tuduhannya tukang sihir. Tapi ada juga yang mengatakan di antara mereka bahwa Tuhan mereka sedang murka, Tuhan mereka sedang marah terhadap orang yang dianggap sial kedatangannya Nabi Handalah ini. Kalau mereka itu punya logika, ikhwatu fiddin, artinya punya akal. Itulah bedanya orang mentauhidkan Allah dengan orang yang melakukan kesyirikan. Kalau orang mentauhidkan Allah itu punya akal sehat, tapi orang yang menyekutukan Allah itu seperti orang gila, tidak punya akal. Bagaimana mungkin Tuhan yang selama ini mereka sembah tiba-tiba lunglai, mati dan kering? Mana Tuhan bisa seperti itu? Kan logika harusnya kan berpikir di situ. Tapi karena ta'assub mereka terhadap sesembahan mereka pohon itu, mereka menganggap bahwa tragedi seperti itu, bahwa Tuhan mereka sedang murka dan marah. Karena mereka merasa Tuhan mereka sedang murka dan marah, akhirnya mereka melampiaskan kemarahan kepada orang tersebut, bahwa orang tersebut maksudnya Nabi Handalah itu datang membawa kesialan. Akhirnya mereka pun menggali sumur, ya. Maka mereka menggali sumur yang sangat dalam sekali. Kemudian sebagai sebab akibatnya mereka pun menangkap Nabi Handalah dan dimasukkan ke dalam sumur. Makanya kisahnya disebut Ashabu Rassi, penduduk yang menguburkan Nabi ke dalam sumur. Itu disebut Ashabur Ras namanya. Maka Nabi itu dimasukkan ke dalam sumur. Setelah dimasukkan ke dalam sumur, maka penduduk Ras mengambil batu besar kemudian menutup lubangnya. Bayangkan mereka menguburkan Nabi hidup-hidup dalam sumur yang sangat dalam sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian setelah mereka merasa puas bahwa mereka sudah menyingkirkan orang yang membawa sial ini, kita tahu bahwa Nabi Handalah ini sudah berusaha mendakwahkan kaumnya, tetapi Allah takdirkan tidak ada yang beriman kecuali satu orang. Subhanallah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperlihatkan umat manusia sejak zaman Adam sampai umat dia, ada nabi yang tidak memiliki pengikut, ada nabi yang hanya satu pengikut, ada nabi yang hanya 3 pengikut, tapi ada juga nabi yang banyak pengikut seperti Musa dan dirinya. Lah salah satunya Nabi Handalah ini tidak punya pengikut kecuali satu orang saja, namanya Abdul Aswad. Bukan Ustaz Aswad ya, Abdul Aswad namanya. Itu pengikutnya Nabi Handalah. Ya. Subhanallah. Lah Abdul Aswad ini dia mendengar bahwa nabinya dimasukkan ke dalam sumur hidup-hidup kemudian ditutup oleh batu besar. Dia kasihan. Dan dia ingin berusaha mengeluarkannya, tapi dia orang lemah. Dia bukan pejabat di kampung itu, dia bukan orang kaya di kampung itu, dia bukan orang yang berpengaruh sehingga tidak bisa apa-apa. Tapi dia ingin menolongnya. Akhirnya dengan kemiskinannya dia berpikir bagaimana cara memberi makan, sebab kalau seandainya Nabi tersebut tetap dikurung dalam sumur itu, tidak makan, tidak minum, bisa mati itu. Maka Abdul Aswad ini masuk ke dalam hutan dan mengambil kayu bakar, kemudian dijual. Setelah mendapatkan hasilnya, kemudian diberikan makanan dan minuman, dan di tengah malam ketika tidak dilihat orang, maka dia berusaha menggeser batu itu, kemudian memasukkan makanan minuman dengan cara mengulur dengan tali. Dan itu ia lakukan hampir setiap hari untuk supaya Nabi itu jangan mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai satu hari karena kelelahannya Abdul Aswad ini mencari kayu bakar untuk menghidupi dirinya dan Nabi yang dikurung dalam sumur itu, akhirnya dia ketiduran. Subhanallah, persis seperti kisah Uzair dalam Quran atau kisah Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi.
Jadi Abdul Aswad ini saat tidur miring ke arah kanan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tidurkan selama 7 tahun. Kemudian setelah 7 tahun lamanya dia tidur, dia berguling ke arah kiri, ditidurkan lagi selama 7 tahun lagi. Berarti dia tidur selama 14 tahun. Kalau Nabi Uzair itu berapa tahun? 1 abad, 100 tahun. Kalau Ashabul Kahfi berapa? 300 tahun lebih, 3 abad lebih. Tapi kalau Abdul Aswad murid daripada Nabi Handalah ini ditidurkan selama 14 tahun. Jadi miring ke kanan 7 tahun, miring ke kiri 7 tahun. Setelah dia terbangun, dia kaget. Ya. Kenapa kaget? Karena dia belum merasa bahwa dia hanya tidur sehari atau setengah hari saja. Dia teringat Nabi yang akan diberi makan pada sudah 14 tahun itu. Maka dia bergegas lari ke hutan, kemudian mencari kayu bakar, kemudian menjual, kemudian memberi makan minum, kemudian mencari sumur yang dibuat untuk mengubur nabinya hidup-hidup. Ya namanya sudah 14 tahun ikhwan. Sumurnya pun tak berantah di mana. Ya. Tidak tahu sumurnya di mana. Tetapi ada kisah yang lain mengatakan bahwa jadi selama Abdul Aswad ini ditidurkan 14 tahun lamanya, Ashabur Ras ini merasa kasihan dengan Nabi tersebut. Kemudian menolongnya, diangkat lagi ke atas. Akhirnya kemudian mereka pun beriman kepada Nabi tersebut dan mengubur kembali sumur itu. Ada satu riwayat seperti itu, tapi riwayat yang lain tidak. Justru Nabi itu dalam sumur itu tidak pernah keluar sampai meninggal. Sampai pada waktunya ketika kemudian penduduk Ras ini sudah merasa puas sekali karena sudah menghukum Nabi Handalah yang menurut anggapan mereka membawa sial, karena orang-orang dulu seperti itu. Seperti kalau kita mengkisahkan kisah Ashabu Yasin atau Habibun Najjar, kan diutus kepada mereka berapa? 3 utusan kan. Ya ada yang mengatakan 3 utusan ini Hawariyun, murid-muridnya Isa bin Maryam. Tapi ada yang mengatakan mereka para nabi, namanya Sadiq, Soduk dan Solum. Di mana penduduk negeri tersebut mengatakan kepada 3 utusan ini, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami menganggap sial kedatangan kalian. Lah sebagaimana juga di sini menganggap bahwa Nabi Handalah ini dianggap sial, akhirnya dihukum dengan cara dipenjara dalam sumur itu. Jadi mereka sangat bahagia sekali. Akhirnya mereka ingin membuat perayaan yang sangat spektakuler, yang sangat besar dan megah, dengan harapan Tuhannya bangkit kembali. Karena kan Tuhannya sudah mati. Dengan pesta terakhir yang mereka akan buat dengan harapan pohonnya itu bisa tumbuh kembali supaya mereka bisa menyembahnya. Maka mereka pun membuat persiapan yang besar, akhirnya membuat pesta pora yang belum pernah dilakukan sebelumnya dari gabungan 12 kabilah tersebut. Di tengah-tengah mereka sedang berpesta itu, rupanya mereka mendengar tangisan. Ada suara tangisan sangat kencang sekali. Rupanya setelah diselidiki, tangisan itu berasal dari dalam sumur tempat Nabi Handalah dipenjarakan itu. Tapi bukannya ditolong, mereka justru makin senang dan makin bahagia dengan tangisan itu. Mereka sudah merasa puas, seolah-olah mereka mengatakan, rasakan ini gara-gara engkau datang kepada kami dan membawa sial, katanya. Rupanya hakikatnya Nabi yang ada dalam sumur itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan azab kepada mereka. Terkadang ada nabi-nabi itu yang mereka ada puncak kesabaran, seperti Nuh alaihi salatu wassalam. Belakangan ketika kemudian sudah ada ancaman pembunuhan, juga meminta kepada Allah agar diturunkan azab kan, dan mengatakan, Rabbi inni maglubun fantasir, ya Allah, aku hendak dikalahkan atau dibunuh oleh mereka, tolong aku.
Bahkan Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan menyisakan satu jiwa dari orang kafir yang hidup di dunia. La tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan kau sisakan satu jiwa pun ya Rabb hidup di permukaan bumi, karena mereka kaum yang kufur. Dan hampir para nabi meminta kepada Allah agar menghancurkan kaum yang kufur kecuali Nabi SAW. Makanya Rasul mengatakan semua nabi itu punya doa yang sangat mustajab, doa pamungkas, dan semua sudah dikeluarkan di dunia kecuali aku, kata Rasul, karena aku simpan doaku untuk umatku kelak untuk syafaat bagi seluruh manusia yang disebut dengan syafaatul uzma. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika mereka sedang berpesta pora, tiba-tiba cuaca berubah. Yang tadinya dingin menjadi panas dan panas sekali. Rupanya melihat ke langit, langit sudah berubah menghitam. Tiba-tiba kemudian mereka melihat larva di mana-mana, lahar di mana-mana. Rupanya Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan bola-bola api yang menghantam penduduk Quraisy. Ketika bola-bola api itu kemudian dihujankan kepada mereka, dan ini pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa mereka diazab dengan bola-bola api sampai akhirnya Allah binasakan semuanya. Ada juga yang berpendapat Allah gempakan bumi, kemudian Allah masukkan dan benamkan mereka semua ashabur ras ke dalam bumi. Intinya Allah binasakan semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu itulah sebagai akibat karena mereka sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan sudah menzalimi nabinya. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka Allah itu lalai terhadap apa yang mereka lakukan dari kezaliman, apalagi yang dizaliminya nabi. Ya tentu Allah katakan dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti wali-waliku, apalagi nabi-nabiku, maka dia telah mengumandangkan perang melawan aku. Mereka sudah menabuh perang melawan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang sanggup melawan Allah Azza wa Jalla. Itulah kisah Ashabur Ras yang dinukilkan, yang saya ringkas ya, dari beberapa referensi dan dari pendapat para sahabat, para tabi'in dan ahli sejarah ya. Wallahu alam, tidak banyak memang kisahnya tentang Ashabur Ras ini, tapi di sini ada pelajaran besar bahayanya kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla dan bahayanya kufur nikmat. Karena Ashabur Ras ini ikhwan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan nikmat yang begitu besar, dengan pertanian yang begitu subur. Dari hasil tani itu bisa menghidupi mereka dan keluarganya, bahkan bisa diekspor keluar dari daerahnya, dan mereka menjadi kaya raya. Harusnya nikmat ini dibalas syukur kepada Allah, tapi mereka membalasnya dengan kufur nikmat. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka justru menyembah berhala, pohon sambur tadi. Dan ketika mereka di atas kesenangan dengan kekufuran yang mereka lakukan, mereka tidak sadar bahwa itu adalah istidraj. Istidraj ini sengaja Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan di atas kekufuran, sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka semua seperti yang terjadi kepada Ashabur Rasi. Wallahu alam. Inilah kisah singkat dari kita Ashabur Rasi, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.